Di balik gemerlapnya kehidupan mewah, seorang janda kaya berusia 48 tahun merasakan kekosongan yang tak bisa diisi. Namun, segalanya berubah saat seorang pria muda, yang dulu hanya pembantunya, mulai mengisi ruang kosong dalam hatinya. Cinta yang tumbuh di antara mereka adalah sesuatu yang tak bisa dikendalikan, namun penuh dengan risiko. Apa yang terjadi ketika cinta terlarang tak bisa lagi disembunyikan? Temukan kisah yang penuh gairah, ketegangan, dan keputusan besar yang akan mengubah hidup mereka selamanya. Jangan lewatkan kisah yang penuh dengan drama, cinta terlarang, dan ketegangan emosional ini. Jika kamu tertarik dengan cerita yang menguras perasaan dan bikin penasaran, pastikan untuk subscribe dan tekan tombol lonceng supaya nggak ketinggalan setiap update terbaru. Komentar di bawah, siapa tahu kamu punya prediksi tentang apa yang bakal terjadi selanjutnya. Yuk, join perjalanan seru ini. Maya adalah seorang wanita berusia 48 tahun yang memiliki segalanya. Rumah megah, mobil mewah, dan hidup yang terlihat sempurna dari luar. Namun, di balik kemewahan itu, ia merasakan kekosongan yang mendalam. Kepergian suaminya beberapa tahun lalu meninggalkan bekas yang dalam. Rumah besar yang dulunya penuh dengan tawa dan kebahagiaan kini terasa sunyi dan sepi. Anak-anaknya sudah tumbuh dewasa dan memilih tinggal jauh dari rumah. Mereka lebih sibuk dengan kehidupan mereka sendiri, meninggalkan Maya terjebak dalam kesendirian. Maya selalu merasa bahwa ia dipandang dengan kagum oleh orang-orang sekitar karena segala yang dimilikinya. Namun, ia tahu dalam hati bahwa semua itu tidak bisa mengisi kekosongan hatinya. Ia tidak memiliki siapa-siapa untuk berbagi cerita atau merasakan kebahagiaan kecil dalam kehidupan sehari-hari. Setiap malam, ketika gelap menyelimuti rumahnya, Maya sering duduk sendiri di ruang tamu besar, menatap keluar jendela, memandangi kota yang sibuk namun merasa terasing. Ia sering bertanya-tanya, apakah hidupnya akan selalu seperti ini? Apakah ada seseorang yang bisa mengerti dirinya lebih dari sekadar status sosial yang ia punya? Rasa kesepian itu semakin menguat ketika anak-anaknya hanya datang sesekali. Maya seringkali merindukan kehadiran suaminya yang sudah lama meninggalkan dunia ini. Suami yang dulu selalu ada untuknya, yang memahami kebutuhannya tanpa kata-kata. Namun, kini Maya harus berjuang sendiri, menghadapi kesendirian yang kian dalam. Di tengah kesepiannya, ada satu orang yang selalu ada untuk membantu, yaitu Rudy, pembantu rumah tangga yang bekerja di rumahnya sejak beberapa tahun lalu. Rudy adalah pria muda berusia 32 tahun yang selalu setia, membantu Maya dengan segala hal yang diperlukan tanpa pernah mengeluh. Meskipun status mereka jauh berbeda, Maya mulai merasakan sesuatu yang berbeda saat bersama Rudy. Keperhatianannya yang tulus, cara dia mendengarkan dan memahami kebutuhan Maya, membuat Maya merasa dihargai. Rudy selalu ada, meskipun tak pernah meminta banyak, ia seolah menjadi satu-satunya orang yang masih bisa Maya andalkan. Namun, meskipun Maya berusaha menjaga jarak, ia mulai merasakan sebuah ketegangan yang tak bisa ia jelaskan. Ada sesuatu yang berbeda dalam tatapan Rudy, sesuatu yang membuatnya merasa nyaman, namun juga merasa cemas. Maya mulai merasa bingung. Apa sebenarnya yang dirasakannya terhadap Rudy? Apakah itu hanya rasa terima kasih karena telah setia menemaninya? Ataukah ada perasaan yang lebih dalam yang mulai tumbuh? Suatu malam yang dingin, setelah anak-anaknya kembali ke kota mereka masing-masing, Maya merasa kesepian lebih dari biasanya. Ruang tamu yang besar dan mewah itu terasa kosong, hanya diterangi lampu redup yang menambah kesedihan dalam hatinya. Ia duduk di salah satu kursi panjang dekat jendela, menatap keluar tanpa tujuan. Suaminya yang dulu selalu berada di sisinya kini tak ada lagi. Maya merasa kehilangan, bukan hanya pasangan hidup, tetapi juga sahabat yang mengerti dirinya. Dunia di luar sana tampak terus bergerak, tetapi di dalam rumah ini, semuanya terhenti. Rudy, seperti biasa, datang untuk membersihkan rumah setelah makan malam. Maya biasanya lebih memilih untuk tidak mengganggu pembantunya, merasa lebih nyaman dengan dirinya sendiri. Namun malam itu, Maya merasa butuh seseorang untuk berbicara, meskipun hanya sekadar berbagi cerita ringan. Dengan hati yang penuh keraguan, ia memanggil Rudy dan meminta untuk duduk bersamanya. Rudy mendekat dan duduk di kursi yang berhadapan dengannya. Maya memulai percakapan dengan menanyakan tentang kesejahteraannya, tentang hidupnya yang jauh dari keluarganya. Tanpa disangka,
Rudy mulai membuka diri. Ia berbicara tentang masa kecil yang penuh tantangan, tentang bagaimana ia terpaksa bekerja keras untuk menghidupi dirinya setelah kehilangan orang tuanya. Ia tidak banyak berharap dari hidup, hanya ingin mencari kedamaian dan kebahagiaan dalam kesederhanaan. Maya terkesima mendengar cerita Rudy yang penuh kepahitan, namun juga kekuatan untuk bertahan hidup. Ada ketulusan yang terpancar dari setiap kata yang diucapkan Rudy. Maya bisa merasakan kejujuran dalam setiap kalimatnya. Itu adalah hal yang jarang ia temui dalam hidupnya, terutama di dunia yang penuh kepura-puraan seperti yang biasa ia jalani. Rudy tidak berbicara dengan maksud apa-apa selain ingin berbagi. Maya, yang sering terjebak dalam dunia glamor dan kesepian, mulai merasa terhubung dengan pria muda yang sederhana ini. Tiba-tiba, Maya merasa ada sesuatu yang aneh terjadi dalam dirinya. Ketika Rudy mengalihkan pandangan dan menatapnya, Maya bisa merasakan sebuah ketegangan di udara. Tatapan Rudy yang lembut seolah membangkitkan perasaan yang sudah lama terkubur. Maya merasa cemas, tapi juga tergerak. Ia melihat Rudy lebih dari sekadar pembantu rumah tangga. Ia melihat seorang pria yang penuh harapan dan kejujuran, yang dengan tulus ingin membuat hidupnya sedikit lebih baik. Rudy kemudian bangkit untuk pergi, namun tanpa sengaja ia menyentuh tangan Maya saat mengangkat cangkir teh yang sudah dingin di meja. Sentuhan itu sangat singkat, namun cukup untuk membuat Maya merasa terkejut. Jantungnya berdetak lebih cepat, dan perasaan yang tak bisa ia jelaskan mulai mengalir dalam dirinya. Ia menarik tangannya sejenak, merasa sedikit canggung. Namun, tak bisa dipungkiri, sentuhan itu meninggalkan jejak yang dalam-dalam hatinya. Maya berusaha untuk mengabaikan perasaan itu, berpikir bahwa itu hanyalah akibat dari kesepiannya. Namun, kenyataannya, ia merasa lebih hidup setiap kali bersama Rudy. Kehangatan yang dibawakan Rudy, meskipun tanpa kata-kata, terasa jauh lebih nyata daripada apapun yang pernah ia rasakan dalam kehidupan sosialnya yang penuh kepalsuan. Ketika Rudy meninggalkan ruang tamu, Maya terdiam dalam keheningan. Ia tidak bisa mengusir perasaan aneh yang mulai tumbuh dalam dirinya. Rudy, yang dulunya hanya seorang pembantu, kini telah menjadi seseorang yang lebih penting dari yang bisa ia bayangkan. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan Maya mulai merasakan perubahan yang semakin sulit untuk diabaikan. Kehadirannya Rudy di rumah, meskipun selalu profesional dan penuh rasa hormat, kini terasa berbeda bagi Maya. Setiap kali mereka berbicara, setiap kali Rudy membantu Maya dengan segala hal di rumah, Maya merasakan sebuah ketegangan yang tidak bisa ia jelaskan. Ada sesuatu yang hangat di antara mereka, sesuatu yang mengusik hati Maya. Ia tidak bisa menghindarinya, meskipun ia sangat ingin melakukannya. Satu sore, Maya memutuskan untuk berjalan-jalan di taman belakang rumah. Udara sore yang segar dan suasana yang tenang memberinya sedikit kenyamanan. Namun, perasaan yang menggelayuti hatinya tetap ada. Tanpa disadari, ia mendapati dirinya memikirkan Rudy lebih dari yang ia inginkan. Tiba-tiba, langkahnya terhenti saat ia melihat Rudy yang sedang memangkas beberapa cabang pohon di taman. Tubuhnya yang tegap dan gerakan tangannya yang lincah, meskipun sederhana, membuat Maya terpesona. Tanpa sadar, ia memperhatikan Rudy dengan cara yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Rudy menyadari kedatangan Maya dan segera berhenti bekerja. Ia tersenyum ramah dan bertanya, "Ada yang bisa saya bantu, Nyonya?" Tetapi Maya, yang biasanya bisa menjawab dengan cepat, kali ini hanya terdiam. Hatinya berdebar hebat, dan dia tidak tahu bagaimana cara berbicara. Tidak hanya karena pertanyaan Rudy, tetapi juga karena cara Rudy menatapnya, seolah-olah ada ikatan yang tak terucapkan di antara mereka. Maya merasa seperti seluruh dunia terdiam sejenak. Hanya ada mereka berdua di bawah langit sore itu. Tidak, hanya ingin berjalan-jalan, jawab Maya dengan suara yang hampir berbisik, berusaha menjaga ketenangannya. Namun, Rudy tetap berdiri, menunggu, dan sesaat Maya merasa suasana menjadi kaku. Maya merasa gelisah, ingin melanjutkan percakapan, namun takut akan melangkah terlalu jauh. Dalam hatinya, ia tahu bahwa ada sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Perasaan yang tumbuh begitu mendalam dan kuat, meskipun ia berusaha untuk menahannya. Maya kemudian berjalan menjauh, berharap untuk mengalihkan pikirannya dari perasaan yang kian mengganggu. Namun, ketika ia menoleh ke belakang,
Ia melihat Rudy masih berdiri di tempatnya, memandangnya dengan tatapan yang penuh arti. Maya merasa seolah-olah waktu berhenti sejenak. Tatapan itu, meskipun sederhana, mengirimkan pesan yang dalam. Rudy merasakannya juga. Setelah beberapa saat, Maya merasa hatinya semakin tidak bisa dikendalikan. Ia merasa tertarik pada Rudy lebih dari yang bisa ia ungkapkan dengan kata-kata. Ini bukan sekadar rasa terima kasih atau ketulusan sebagai pembantu, tetapi ada perasaan yang lebih dalam yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Rudy bukan hanya seseorang yang membantu dan mengurus rumah, ia menjadi sosok yang menggugah hati Maya dengan cara yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, Maya terjebak dalam kebingungannya. Ia tahu perasaan ini tidak seharusnya ada. Ada perbedaan status yang terlalu besar di antara mereka. Ia adalah seorang wanita kaya, sedangkan Rudy hanya seorang pembantu. Apakah perasaan ini akan merusak semuanya? Apakah mungkin ada jalan bagi mereka untuk bersama? Atau perasaan ini hanya akan membawa kehancuran? Dengan pikiran yang kacau, Maya kembali ke dalam rumah. Rudy melanjutkan pekerjaannya, sementara Maya merasa semakin tersesat dalam perasaan yang tidak bisa ia kendalikan. Di balik senyum ramah Rudy, ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang membuat Maya merasa hidup kembali. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada rasa takut akan konsekuensi yang harus dihadapi jika mereka tidak bisa mengendalikan perasaan mereka masing-masing. Semakin hari, Maya merasa perasaannya terhadap Rudy semakin sulit dikendalikan. Setiap hari, mereka semakin sering berinteraksi, berbicara lebih lama, dan berbagi lebih banyak waktu bersama. Rudy, yang dulu hanya seorang pembantu yang datang dan pergi tanpa terlalu banyak perhatian, kini menjadi sosok yang tidak bisa lepas dari pikirannya. Maya merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar rasa terima kasih atau penghargaan terhadap kehadiran Rudy. Ia mulai menyadari bahwa dirinya tertarik pada pria itu, pria muda yang penuh perhatian dan pengertian. Namun, setiap kali Maya mencoba untuk menerima kenyataan ini, rasa bersalah segera menyergapnya. Ada perbedaan kelas sosial yang begitu mencolok antara mereka. Maya adalah seorang janda kaya dengan kehidupan yang tampak sempurna di mata dunia. Sementara Rudy hanyalah seorang pembantu rumah tangga, seorang pria sederhana yang hanya bisa menawarkan dirinya melalui ketulusan. Meskipun mereka berbagi percakapan yang dalam dan penuh makna, Maya tahu bahwa hubungan mereka tidak hanya akan membawa perubahan pada dirinya, tetapi juga akan mengubah cara dunia memandangnya. Maya mencoba menenangkan pikirannya, berpikir bahwa perasaan ini hanyalah akibat dari kesepian yang telah menguasainya setelah kepergian suaminya. Namun, setiap kali ia melihat Rudy, hatinya berdegup kencang. Setiap kali mereka berbicara, ada perasaan yang semakin kuat tumbuh dalam dirinya. Maya ingin menepisnya, ingin mengatakan bahwa perasaan itu tidak akan pernah menjadi kenyataan, tetapi kenyataan sebaliknya. Rudy selalu ada untuknya, dan setiap tatapan dan senyum yang ia berikan semakin mendalamkan perasaan Maya. Pada suatu malam, Maya memutuskan untuk mengundang Rudy untuk duduk bersama di ruang tamu, jauh dari hiruk-pikuk pekerjaan rumah tangga yang biasanya mengisi hari mereka. Rudy datang dengan wajah penuh keheranan, namun ia tidak pernah menolak permintaan Maya. Mereka duduk bersama, berbicara tentang kehidupan masing-masing, tentang kesulitan yang dihadapi Rudy dalam hidupnya, dan tentang rasa kesepian yang sering dirasakan Maya setelah kehilangan suaminya. Maya tidak bisa lagi menahan perasaan yang semakin kuat terhadap Rudy, meskipun ia mencoba untuk tetap menjaga jarak. Ketika percakapan mereka mulai mereda, Maya merasakan tatapan Rudy yang berbeda. Ada sesuatu dalam mata Rudy yang membuat hatinya bergetar. Maya tidak bisa lagi mengabaikan perasaan itu. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa Rudy mungkin merasakan hal yang sama, meskipun ia tidak mengatakannya dengan kata-kata. Maya merasakan ada ketegangan yang tidak bisa ia jelaskan, ketegangan yang menghubungkan mereka lebih dalam daripada yang ia inginkan. Namun, rasa takut segera menghantui Maya. Ia tahu bahwa jika hubungan ini terungkap, itu bisa merusak segala yang telah ia bangun dalam hidupnya. Anak-anaknya pasti akan marah, masyarakat pasti akan menghakimi, dan dunia akan melihat mereka sebagai pasangan yang tidak pantas. Maya mencoba untuk menenangkan dirinya, mencoba untuk merasionalisasi perasaannya dengan cara berpikir logis. Tetapi kenyataannya,
Setiap detik yang ia habiskan bersama Rudy semakin membuatnya merasa bahwa ini adalah satu-satunya hal yang membuatnya merasa hidup lagi. Rudy tidak pernah mengungkapkan perasaan yang sama secara eksplisit, namun cara dia berbicara, cara dia memperhatikan Maya, semuanya memberitahu Maya bahwa ia tidak sendirian dalam perasaan ini. Tetapi perasaan itu tetap terpendam, terbungkus dalam ketakutan akan masa depan dan ketidakpastian tentang apa yang akan terjadi jika mereka mengikuti perasaan mereka. Setiap malam, Maya terjebak dalam kebingungannya, ingin mengikuti kata hati, namun takut akan konsekuensi yang mengikutinya. Maya merasa semakin terperangkap dalam perasaannya yang tak bisa dijelaskan. Setiap hari, setiap saat, ia selalu teringat pada Rudy. Entah bagaimana, kehadirannya Rudy kini menjadi bagian tak terpisahkan dalam hidup Maya. Di mata dunia, mereka hanya sekadar pembantu dan majikan, tetapi di dalam hati Maya, Rudy telah menjadi lebih dari itu. Meskipun keduanya tidak pernah berbicara tentang perasaan ini secara langsung, kedekatan yang mereka rasakan semakin jelas. Maya merasa seolah-olah ada ikatan yang tak terucapkan antara mereka, ikatan yang semakin menguat seiring berjalannya waktu. Namun, meskipun perasaan itu tumbuh semakin dalam, rasa takut Maya semakin kuat. Ia tahu bahwa jika hubungan ini terungkap, ia akan menghadapi dunia yang akan menilai mereka. Anak-anaknya pasti tidak akan menerima hubungan ini, bahkan mungkin akan memutuskan hubungan dengan ibu mereka. Masyarakat akan mengecam dan menghakimi mereka dengan pandangan yang sempit. Maya tahu betul betapa besar risikonya. Kehidupan yang selama ini ia bangun, citra yang telah ia jaga dengan cermat, akan hancur dalam sekejap. Tetapi di sisi lain, hati Maya merindukan kehangatan dan perhatian yang hanya bisa ia rasakan saat bersama Rudy. Itu adalah sesuatu yang tidak ia dapatkan dari siapapun, bahkan dari anak-anaknya. Pada malam hari, setelah seharian bekerja dan rumah kembali sunyi, Maya kembali merasa gelisah. Ia sering berpikir tentang bagaimana melanjutkan hidupnya, dan apakah ia mampu bertahan dalam kesendirian yang semakin mencekiknya. Rudy, yang selalu ada untuknya, tidak pernah mengeluh, tidak pernah meminta lebih dari yang Maya berikan. Tetapi kehadirannya memberi Maya perasaan yang berbeda, sesuatu yang tidak ia duga sebelumnya. Maya menyadari bahwa dalam diri Rudy ada kenyamanan, ada kedamaian yang selama ini ia cari. Meskipun Rudy adalah seorang pria muda yang sederhana, ia memiliki hati yang tulus dan penuh perhatian, dan itu membuat Maya merasa dihargai lebih dari yang ia rasakan dalam hidupnya. Maya sering terjaga di malam hari, memikirkan Rudy, memikirkan dirinya sendiri, dan memikirkan masa depan mereka. Dalam ketenangan malam, ia merasa perasaan itu semakin sulit ditahan. Ia ingin berbicara, ingin mengungkapkan semuanya, tetapi ada ketakutan yang selalu menghentikannya. Rudy bukan hanya pembantu, ia adalah orang yang membuat Maya merasa lebih hidup, lebih dihargai, dan lebih berarti. Namun, apakah itu cukup untuk mengabaikan segala konsekuensi yang mungkin terjadi? Suatu malam, Maya memutuskan untuk berbicara dengan Rudy, berharap ia bisa mencari kejelasan. Mereka duduk di teras belakang rumah, jauh dari mata keluarga dan dunia luar. Maya merasa gelisah, tetapi ia tahu ini adalah percakapan yang harus dilakukan. Rudy, seperti biasa, mendengarkan dengan penuh perhatian, tidak menghakimi, hanya memberikan kenyamanan. Rudy, aku tidak tahu harus bagaimana, kata Maya dengan suara pelan, hampir berbisik. Aku merasa seperti ada sesuatu yang tak bisa aku jelaskan, sesuatu yang tumbuh dalam diriku. Aku takut akan apa yang akan terjadi jika kita membicarakan ini lebih lanjut. Rudy hanya menatapnya dengan lembut, tidak berkata apa-apa, tetapi matanya menyiratkan pemahaman yang mendalam. Maya bisa merasakan bahwa Rudy merasakan hal yang sama, meskipun ia tidak mengatakannya dengan kata-kata. Maya tahu bahwa Rudy tidak menginginkan apapun selain kebahagiaannya, tetapi Maya juga tahu bahwa ini bukan sekadar tentang kebahagiaan. Ini adalah tentang apa yang benar, apa yang diterima oleh masyarakat, dan apa yang bisa menghancurkan hidup mereka jika mereka melanjutkan jalan ini. Namun, semakin mereka menghabiskan waktu bersama, semakin Maya merasa bahwa perasaan ini tidak bisa lagi ditekan. Hatinya sudah terlalu terikat pada Rudy untuk kembali. Setiap malam, setiap detik, ia merasa semakin dekat dengan keputusan yang tak bisa diubah. Maya harus memutuskan, apakah ia akan terus hidup dalam ketakutan akan konsekuensi,
Atau ia akan mengikuti kata hati dan menerima perasaan yang telah tumbuh di dalam dirinya? Maya merasa hatinya semakin berat setiap hari. Ketegangan yang dirasakannya sejak pertama kali bertemu Rudy kini mengarah pada sebuah titik tak terhindarkan. Cinta yang tumbuh di antara mereka, meskipun penuh dengan keraguan dan ketakutan, telah menjadi bagian dari hidupnya. Maya tahu bahwa ia tak bisa lagi mengabaikan perasaan yang terus berkembang ini. Semua yang ia miliki, rumah mewah, kemewahan dunia luar, ternyata tidak cukup untuk mengisi kekosongan dalam dirinya. Apa yang benar-benar ia inginkan adalah cinta yang tulus, cinta yang ia rasakan setiap kali berada di dekat Rudy. Namun, keputusan itu tidak datang dengan mudah. Maya tahu apa yang ia hadapi. Masyarakat, keluarga, bahkan teman-temannya akan menganggap hubungan mereka sebagai sesuatu yang tidak pantas. Rudy adalah seorang pembantu, dan ia adalah seorang wanita kaya yang seharusnya tidak jatuh cinta pada seorang pria dari kelas yang jauh lebih rendah. Maya pernah mendengar bisik-bisik di antara teman-temannya, pernah mendengar komentar sinis yang mempertanyakan keputusannya dalam menjalani hidup setelah suaminya meninggal. Semua itu membuat hatinya semakin ragu. Tetapi, semakin lama Maya merasakan kehangatan yang hanya bisa ia temukan saat bersama Rudy. Ia menyadari bahwa cinta bukan tentang status atau apa yang orang lain pikirkan. Cinta itu adalah tentang dua orang yang saling mengerti, saling mendukung, dan saling menerima kekurangan satu sama lain. Rudy tidak pernah meminta lebih dari apa yang ia berikan. Ia hanya ingin bersama Maya, membuatnya merasa dihargai dan dicintai. Dalam dirinya, Maya merasakan kebahagiaan yang sederhana, sesuatu yang selama ini ia cari, meskipun tidak dalam bentuk yang ia harapkan. Pada suatu malam yang sepi, Maya memutuskan untuk berbicara dengan Rudy. Mereka duduk bersama di ruang makan, dengan hanya lampu temaram yang menyinari wajah mereka. Maya menatap Rudy dengan tatapan yang penuh arti, dan untuk pertama kalinya, ia berbicara dengan penuh keyakinan. "Rudy," katanya, suaranya sedikit bergetar, "aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Aku merasa takut. Tetapi aku juga merasa hidup untuk pertama kalinya setelah begitu lama. Aku tahu ini tidak mudah, dan aku tahu akan ada banyak orang yang menghakimi kita. Tapi aku tidak bisa lagi menahan perasaan ini." Rudy menatapnya dengan lembut, matanya penuh pengertian. "Maya," jawabnya perlahan, "aku tahu ini tidak mudah, dan aku tahu betapa sulitnya bagi kita berdua. Tapi selama ini, aku hanya ingin satu hal. Aku ingin kamu bahagia. Entah itu dengan aku atau tanpa aku. Aku tidak akan memaksa, tetapi aku akan selalu ada di sampingmu." Maya merasakan kedalaman kata-kata Rudy. Tidak ada paksaan, hanya keinginan tulus untuk membuatnya bahagia. Itu adalah sesuatu yang sangat langka dalam hidupnya. Dalam momen itu, Maya menyadari bahwa perasaan yang ia rasakan bukan hanya tentang cinta semata, tetapi tentang sebuah keputusan besar untuk hidup dengan penuh keberanian, meskipun ada konsekuensi yang harus dihadapi. Akhirnya, Maya memutuskan untuk mengabaikan ketakutannya dan mengikuti hatinya. Mereka menikah dalam sebuah upacara yang sangat sederhana, jauh dari keramaian dan perhatian media. Hanya ada mereka berdua, dan itu sudah cukup bagi Maya. Setelah bertahun-tahun merasa terjebak dalam kehidupan yang penuh kepalsuan dan kesepian, akhirnya ia menemukan kebahagiaan yang sejati, bukan dari harta, tetapi dari cinta yang tulus. Maya tahu bahwa perjalanan mereka tidak akan mudah, dan masih banyak tantangan yang harus mereka hadapi. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak akan pernah menyesali keputusan untuk mencintai Rudy, meskipun dunia tidak akan pernah mengerti hubungan mereka. Cinta mereka adalah milik mereka berdua, dan itulah yang paling penting. Maya akhirnya bisa menerima dirinya sendiri, menerima perasaan yang telah lama ia sembunyikan. Dengan Rudy di sisinya, ia merasa siap menghadapi apapun yang datang, karena kini ia tahu bahwa cinta, meskipun terlarang, dapat memberi kebahagiaan yang lebih dari apapun yang bisa ia bayangkan.